ini benar dan Kak Mawar? Betul. Silakan masuk Kak. Oke, selamat pagi Kak Mawar. Selamat pagi juga Kak. Bagaimana Kak di perjalanannya? Apa lancar? Alhamdulillah lancar. Kali ini apa Kak Mawar ingin ke toilet dulu atau minum dulu Kak? Kayaknya enggak deh Kak, terima kasih. Oke. Biasanya Kakak suka dipanggil Kak Mawar atau nama nih Kak? Aku biasanya kalau itu Kak aja sih, lebih enak kayaknya. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Mareta Nur Fadila dari Konselor Rumah Impian. Kak Mawar bisa panggil aku dengan Kak, Mbak, atau Mareta juga boleh, seenak Kak Mawar saja. Kayaknya lebih enak panggil Kak Mareta ya. Oke, Kak Mareta. Apa Kak Mawar pernah konseling Kak sebelumnya? Saya belum pernah konseling. Berarti saya di sini sebagai konselor pertama Kak Mawar ya? Iya betul Kak. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit mengenai konseling individual ini. Jadi, konseling individual ini jenis layanan bantuan yang dilakukan oleh seorang profesional atau disebut dengan diri saya sendiri sebagai konselor dan Kak Mawar sebagai klien saya yang dilakukan secara face to face dengan saya saat ini. Nah, di konseling individual ini ada beberapa hal penting tentang proses konseling yang kami sebut dengan asas-asas konseling. Hal ini bertujuan agar klien merasa nyaman dan memahami bagaimana sesi ini berjalan. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Adapun yang Kak Mawar sampaikan di sini akan terjaga kerahasiaannya. Yang kedua asas kesukarelaan. Konseling ini di sini akan proses sukarela. Kak Mawar di sini akan Kak Mawar sukarela secara tidak terpaksa ya Kak datang ke sini. Yang ketiga yaitu ada asas keterbukaan yang dimana Kak Mawar harus menceritakan kepada saya dan terbuka dan jangan sampai disembunyikan oleh Kak Mawar. Kemudian yang keempat di sini ada asas kekinian, dimana asas kekinian ini menceritakan kekinian ini dimana masalah-masalah Kak Mawar hadapi belum dapat menemukan solusinya. Yang terakhir itu ada asas kemandirian yang dimana Kak Mawar ini menemukan solusinya sendiri dan di sini saya sebagai konselor hanya memberi arahan solusi. Apakah Kak Mawar paham sampai di sini? Oh baik, paham Kak. Alhamdulillah jika paham. Sebelumnya percakapan ini berlangsung, mari kita baca doa terlebih dahulu dan baca Al-Fatihah. Baik, jika sudah, Kak Mawar bisa menceritakan permasalahan apa yang Kak Mawar hadapi saat ini. Jadi begini Kak, saya kan mahasiswa semester akhir, tapi saya nggak bisa konsentrasi mengerjakan skripsi. Pikiran saya terpecah banyak gitu Kak, dengan berbagai permasalahan yang bikin saya tidak fokus. Jadi saya bingung Kak. Jadi tidak fokus apa yang seperti Kak Mawar maksud? Saya tidak fokus mengerjakan skripsi, sedangkan deadline-nya sudah di depan mata. Saya lebih fokus ke masalah saya Kak, jadi saya tidak bisa konsentrasi. Oh, jadi kurang konsentrasi yang bikin pikiran Kak Mawar terpecah belah ya? Iya betul Kak. Bisa Anda jelaskan perihal permasalahan yang Kak Mawar hadapi selama ini? Permasalahannya sih dengan seorang laki-laki Kak. Kalau boleh tahu permasalahan seperti apa dengan laki-laki itu hingga membuat Kak Mawar kehilangan fokus seperti ini Kak? Dia hancurkan hidup kakak saya ketika kakak saya sedang hamil tua. Apakah laki-laki itu suami kakak Kak Mawar? Iya, dia suami kakak saya Kak. Lalu tadi Anda mengatakan suami kakak Anda meninggalkan kakak Anda. Berarti dia sekarang tidak ada lagi di rumah ya? Iya, dia tidak di rumah sudah sebulan. Dia pergi meninggalkan kakak saya. Saya kasihan dengan kakak saya. Dia sebulan ini mengunci diri di dalam kamarnya, tidak mau berbicara dengan saya. Dia mengurung diri. Saya kasihan Kak. Saya tahu apa yang Kak Mawar rasakan. Nampaknya kakak juga sangat sayang kepada Kak Mawar ya. Betul Kak. Soalnya dia keluarga satu-satunya yang saya punya Kak.
Jadi Anda tidak fokus dan merasa sedih karena memikirkan kakak Anda atau memikirkan suami kakak Anda ya Kak Mawar? Kalau ditanya seperti itu sih saya lebih ke mikirin kakak saya ya Kak. Berarti kakak ini beranggapan bahwa kakak tidak fokus dan merasa sedih karena memikirkan kakak Anda yang ditinggalkan suaminya. Lalu saat ini kepedulian kakak Anda tertuju kepada kuliah dengan harapan ingin fokus skripsi. Mungkin sekarang ini kakak tinggal merinci mengenai permasalahan kakak Anda yang menjadi fokus utama, lebih fokus ke hal yang lain. Ya enggak juga sih Kak, saya ingin fokus konsentrasi untuk mengerjakan skripsi saya karena saya juga punya target harus bisa lulus tepat waktu dalam tahun ini. Tapi gimana ya Kak, saya bingung sekali. Ya juga sih. Bingung kenapa. Saya yakin kakak Anda berbicara apa adanya mengenai perihal permasalahan yang Anda alami saat ini. Kakak bisa menjelaskan permasalahan ini semua yang kakak rasain saat ini, Kak? Selain permasalahan kakak saya juga kan bekerja Kak. Nah ketika saya sudah capek bekerja, saya kan pengen istirahat ya di rumah. Tapi saya nggak bisa istirahat Kak karena ada permasalahan yang mengganjal dalam pekerjaan saya juga. Kalau boleh tahu, kakak bekerja di mana sekarang? Kebetulan saya bekerja di perusahaan di Tangerang, salah satunya di salah satu teman kerja. Kebetulan saya bekerja di perusahaan di Tangerang Kak. Salah satu teman kerja saya ada yang memandang saya tidak enak karena menurut saya produksi saya lebih banyak dibanding dia. Oh, itu yang menjadi masalah kakak di pekerjaan kakak saat ini ya? Lalu bagaimana kakak tahu bahwa teman kakak tidak menyukai kakak? Kan kalau orang itu suka kelihatan gitu Kak dari raut wajahnya ketika dia melihat muka saya tuh sangat terlihat gitu perbedaannya. Apa dia juga seperti itu kepada teman-teman kakak ketika melihatnya? Kurang tahu ya Kak, apakah dia melakukan itu kepada teman saya juga. Mungkin nanti saya akan menanyakan ke teman-teman saya. Oke, saya mengerti apa yang kakak rasain, tapi ini bukan salah satu yang kakak fokuskan saat ini. Mungkin kakak harus memikirkan salah satu dari beberapa permasalahan yang kakak rasakan. Bagaimana? Iya juga sih Kak, saya ingin memfokuskan ke skripsi saya. Lalu perihal teman kakak yang kakak rasa nggak menyukai kakak, apakah hal tersebut eh, bermasalah dalam kinerja kerja kakak? Buat saat ini sih tidak berdampak ya Kak di kinerja saya. Oke, lalu Bagaimana ya Kak, saya pikir itu tidak masalah juga bagi saya selagi dia tidak ganggu saya dalam bekerja. baik, kembali lagi dengan permasalahan kakak terlebih dahulu saat ini. Kan kakak ingin sekali fokus dan menyelesaikan skripsi tepat waktu. Sejauh ini apa yang kakak lakukan kembali untuk fokus mengerjakan skripsi itu, Kak? Buat saat ini saya berusaha menghilangkan pikiran yang tidak penting dan mengganggu kinerja saya dan skripsi saya Kak. Lalu Saya akhir-akhir ini melakukan kegiatan-kegiatan di luar kampus yang membuat pikiran saya terrefresh kembali gitu menurut saya. apa hal seperti itu membuat kakak fokus kembali pada pengerjaan skripsi saat ini? Tetap tidak sih Kak. Baik, sepertinya kakak saat ini masih bingung harus memfokuskan bagaimana untuk melanjutkan skripsi seperti apa ya kak? Iya. Jadi gini Kak, menurut saya harus rajin kembali ke dosen saya juga kali ya Kak. Saya harus bisa membagi jadwal mengerjakan skripsi dan juga bekerja. Lalu bagaimana menurut Kakak? Bagus, mengenai hal itu saya rasa kakak lebih paham bagaimana yang seharusnya dilakukan untuk mengerjakan skripsi dan wisuda tepat waktu. Apakah kakak bekerja terbagi dalam shift?
Iya kak, benar sekali, seminggu saya masuk pagi, seminggu lagi saya masuk sore. Lalu bagaimana dengan kuliahnya, Kak? Masalah jadwal kuliah bergantian kak. Jika saya bekerja pagi maka saya ambil kuliah sore, lalu jika saya bekerja sore maka saya ambil kuliah pagi. Kadang saya juga bingung sama jadwal saya suka pusing kak. Saya mengerti dengan kondisi kakak berat menjalankan bekerja sambil kuliah itu. Sangat berat jika kira-kira sejak kapan kakak bekerja sambil kuliah? Baru 2 bulan sih kak. Sekarang kakak sudah semester akhir, berarti kakak harus bisa minimal membagi waktu beban yang kakak rasakan. Saya kira kakak juga mampu menampung beban itu meskipun jadwal kakak bentrok ya ketika kerja dan kuliah. Saya yakin kakak kedepannya pasti bisa dan kuat menghadapi masalah ini karena kakak sejauh ini bisa melalui itu semua. Iya sih kak, kalau dipikir-pikir saya bisa melewati itu semua. Ya, itu kan karena kemauan kakak dan kakak juga bertekad melalui beban yang kakak rasakan. Buktinya saat ini kakak masih bisa melaluinya. Iya betul sih kak. Kalau boleh tahu, berapa hari kakak kuliah? Buat saat ini saya kuliah sampai hari Kamis saja kak. Oh, berarti dari hari Jumat sampai Minggu itu libur ya kuliah? Iya betul kak. Biasanya kalau dari hari Jumat sampai Minggu itu apa yang kakak lakukan? Jumat sampai Minggu terkadang saya mengerjakan tugas dan terkadang saya pergi keluar jalan-jalan sama teman. Bisakah kakak membuat jadwal terkait tugas apa saja yang kakak kerjakan? Saya rasa sih bisa kak, mungkin saya akan memasukkan jadwal skripsi saya dalam mengerjakan tugas saya. Nah, itu tugas bagus. Bagaimana, apakah kakak masih bingung hingga saat ini? Buat saat ini enggak sih kak, udah merasa memiliki sedikit gambaran mengenai apa yang saya akan lakukan untuk melaksanakan skripsi saya. Bagus, kalau begitu apa rencana kakak untuk mengerjakan skripsi selanjutnya? Mungkin saya akan membuat jadwal apa saja yang harus saya kerjakan termasuk skripsi saya. Setelah itu mungkin saya akan menemui dosen pembimbing untuk mengkonsultasikan skripsi saya. Mungkin ada perbaikan-perbaikan gitu sih kak. Oke, saya mengapresiasikan rencana kakak untuk saat ini berdiskusi langsung bagaimana perasaan kakak buat saat ini, Kak. Buat saat ini saya merasa lega banget kak karena ada yang mau mendengarkan cerita saya. Oke, bisa saya simpulkan ya, pembicara kita hari ini, jadi permasalahan kakak tidak fokus dengan skripsi, dengan permasalahan yang kakak Anda alami yang membuat Anda kepikiran hingga saat ini. Lalu kakak Mawar memiliki rencana yang kakak lakukan untuk pertemuan selanjutnya, apa kita bisa bertemu kembali kak untuk mengevaluasi rencana-rencana yang kita sudah lakukan? Bisa kak, sebenarnya saya sedikit masih mengganjal gitu kak mengenai permasalahan kakak saya. Saya mengerti perasaan kakak, namun saat ini tujuannya mengenai skripsi kakak saat ini agar lulus tepat waktu. Mengenai permasalahan kakak Anda, kita bisa di lain kesempatan untuk menceritakan masalah itu lebih lanjut. Bagaimana? Iya, saya sih bisa kak. Untuk pertemuan lebih lanjut, kita akan mengevaluasi jadwal Anda dan perihal permasalahan Anda yang lain. Kalau begitu, kapan kita bisa bertemu kembali? Minggu depan mungkin kak, kita bisa ketemu lagi. Baik, kita akan bertemu lagi minggu depan. Sementara, apakah Anda yang ingin disampaikan? Tidak, sepertinya kak sudah cukup. Oke, terima kasih. Kita sudah kita tutup pembicaraan kali ini ya. Saya sangat berterima kasih kepada Kak Mawar yang sudah mempercayai saya untuk menemui saya. Terima kasih sebanyak-banyaknya, Kak. Saya juga terima kasih ya kak.